Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Khanista Aulia dengan NIM 2024004048 dari program Studi Teknik Informatika kelas TI 24F. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu aplikasi penjualan dan inventory toko, yang dibangun menggunakan Java dengan antarmuka Java Swing dan database MySQL. Video ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, latar belakang dan perancangan fitur. Kedua, struktur program dan kelas diagram. Dan yang ketiga, penjelasan kode program. Dan yang terakhir, demonstrasi penggunaan aplikasi secara langsung. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada latar belakang dan perancangan fitur. Latar belakang aplikasi ini adalah masalah yang sering dialami toko kecil menengah. Pencatatan stok dan transaksi masih dilakukan manual, baik di buku maupun spreadsheet. Cara ini rawan kesalahan hitung, sulit dilacak riwayatnya, dan tidak ada validasi otomatis. Misalnya, stok bisa saja tercatat minus tanpa disadari. Karena itu, saya merancang aplikasi desktop yang mengelola 4 entitas utama. Yang pertama yaitu kategori produk, yang kedua yaitu produk, yaitu termasuk harga dan stok. Yang ketiga yaitu pelanggan. Yang keempat yaitu transaksi penjualan beserta detail item yang dibeli. Dari sisi antarmuka, dari sisi antarmuka, saya membaginya menjadi 5 tab. Yang pertama ada kategori, yang kedua ada produk, yang ketiga ada pelanggan, yang keempat ada transaksi yang berfungsi sebagai kasir, dan yang kelima ada riwayat transaksi. Semua antarmuka saya kode secara manual menggunakan Java Swing, tidak menggunakan GUI, Bluider atau drag drop dari NetBeans sesuai ketentuan tugas. Lanjut di sini, saya akan menjelaskan tentang struktur program dan kelas diagram dan perancangan database-nya. Di sini ada database saya beri nama sebagai tugas project, terdiri dari 5 tabel dengan relasi sebagai berikut. Tabel kategori akan berelasi satu ke banyak dengan tabel produk. Artinya satu kategori bisa punya banyak produk. Tabel pelanggan ini berelasi satu ke banyak dengan tabel transaksi. Lalu ada tabel transaksi. Ini yang mana sih sebenarnya? Bentar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan struktur program dan rancangan database-nya. Database-nya saya beri nama tugas project, terdiri dari 5 tabel, yaitu dengan relasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel kategori berelasi satu ke banyak dengan tabel produk. Dengan tabel produk, artinya satu kategori bisa punya banyak produk. Tabel pelanggan berrelasi satu ke banyak dengan tabel transaksi, yaitu satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Lalu tabel transaksi dan produk. Tabel transaksi dan produk berrelasi banyak ke banyak dihubungkan melalui tabel penghubung detail transaksi. Karena satu transaksi bisa berisi banyak produk dan satu produk bisa muncul di banyak transaksi berbeda. Relasi ini saya terapkan dengan foreign key di MySQL, contohnya kolom ID kategori. ID kategori ini di tabel produk yang mereferensiasi ke tabel kategori. ID kategori yang tadi, foreign key ke tabel kategori. Lalu saya akan menjelaskan dari sisi kode, saya menerapkan arsitektur berlapis, yaitu memisahkan program menjadi 3 layer. Layer pertama yaitu ada layer model, berisi kelas-kelas yang merepresentasikan data, yaitu kategori, ada file kategori, produk, pelanggan, dan transaksi dan detail transaksi. Semua kelas ini menerapkan prinsip enkapsulasi, yaitu atributnya bersifat private dan hanya bisa diakses lewat metode getter dan setter. Ini salah satu pilar utama pemrograman berorientasi objek. Dan ada layer kedua yaitu DAO, singkatan dari data access object, yaitu berisi kelas yang bertugas khusus berkomunikasi dengan database. Seperti kategori di DAO, lalu ada produk, lalu ada pelanggan, dan transaksi DAO. Prinsipnya, satu DAO hanya bertanggung jawab atas satu entitas. Ini menerapkan prinsip single responsibility. Dan ada layer ketiga yaitu GUI,
berisi seluruh tampilan swing, mainframe sebagai jendela utama dan 5G panel. 5G panel ini ada kategori panel, pelanggan panel, produk panel, riwayat panel, dan transaksi panel. Nah, si mainframe ini yaitu sebagai jendela utamanya, dan si G panel ini tuh ya tambahannya kenapa saya bisa seperti ini, supaya kode lebih rapi dan mudah diuji, dan kalau suatu saat database diganti atau tampilannya diubah, saya tidak perlu mengubah semua bagian program, cukup satu layer saja. Lalu saya akan menjelaskan kode programnya. Yang pertama yaitu ada di layer pertama yaitu model. Nah, di sini saya mulai dari kelas model, misalnya produk. Perhatikan seluruh atributnya bersifat private. Ini enkapitulasi untuk mengakses atau mengubah nilainya. Kita gunakan metode get harga dan set harga. Kita menggunakan get harga dan set harga dan seterusnya, dan juga metode kurangi stok. Nah, ini metode kurangi stok ini yang merupakan contoh perilaku objek, bukan sekadar getter atau setter, tapi logika bisnis kecil yang memvalidasi apakah stok cukup sebelum dikurangi. Lalu di sini ada layer DB terlebih dahulu, DB atau database connection. Nah, kelas database connection saya buat dengan pola singleton atau konstruktornya private dan koneksi disimpan sebagai variabel statik. Tujuannya supaya seluruh aplikasi memakai satu koneksi yang sama, tidak membuka koneksi baru berulang kali. Lalu di sini ada layer DAO atau DAO. Di sini saya menggunakan prepared statement, bukan statement biasa, supaya terhindar dari celah keamanan SQL injection, karena semua nilai input diparameterisasi dengan tanda tanya, bukan digabung langsung ke string query. Perhatikan juga metode getAll. Perhatikan juga getAll melakukan join antara tabel produk dan kategori, supaya nama kategori bisa langsung ditampilkan di tabel tanpa query tambahan. Nah, di sini ada bagian terpentingnya yaitu transaksi DAO. Di bagian ini yang menurut saya paling penting untuk menjelaskan saat pelanggan melakukan transaksi dengan banyak produk sekaligus, ada beberapa operasi database yang harus terjadi bersamaan. Menyimpan header transaksi, menyimpan tiap detail item, dan mengurangi stok tiap produk. Kalau salah satu langkah gagal, misalnya stok ternyata tidak cukup di tengah proses, semua langkah sebelumnya harus dibatalkan supaya data tidak menjadi tidak konsisten. Karena itu saya menggunakan JDBC transaction, yaitu nah, di sini ada saya menggunakan con set automate. Nah, ini di awal, kalau saya menggunakan ini di awal, lalu kalau semua proses berhasil saya panggil con commit. Nah, lalu di sini saya panggil menggunakan con commit. Dan kalau ada yang gagal saya menggunakan code rollback. Ini contoh penerapan konsep atomicity dalam database. Sebuah langkah dianggap satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Lalu di sini ada layer GUI. Untuk antar buka kasir saya pakai combo box untuk memilih pelanggan dan produk. Combo box ini. Lalu ada JTable dengan default table model untuk menampilkan keranjang belanja dan event handling lewat add action listener dengan lambda expression. Ini fitur Java modern yang membuat kode event handling lebih ringkas dibanding cara lama pakai kelas anonim. Semua tampilan dibangun murni dengan kode memakai border layout, grid layout, dan flow layout. Untuk mengatur posisi komponer bukan hasil drag and drop dari GUI Blender. Yang terakhir dari sini saya akan mendemonstrasi aplikasinya. Pertama kita run dulu. Nah, ini kita run dulu. Misalnya kita tambah electronic. Nah, nanti akan muncul di sini. Setelah ditambah akan muncul di tabelnya. Lalu yang kedua di sini ada tab produk. Nah, sekarang saya akan pindah ke tab produk.
Perhatikan kategori elektronik yang baru saja saya buat sudah muncul di drop down ini membuktikan relasi antar tabel bekerja. Mana? Oh, lalu di sini, lalu sekarang saya akan pindah ke tab produk. Nah, jadi kategorinya ada elektroniknya misalnya headphone, harganya misalnya jangan deh, harganya misalkan 50.000. Stoknya misalkan 5. Nah, elektroniknya itu TWS buat dengar musik. Nah, di sini kan tadi udah muncul ya si elektronik ini, berarti nah di sini tuh membuktikan relasi antar tabel itu bekerja dari kategori dan ke tabel produk. Jadi tadi saya menambah kategori elektronik dan muncul di produknya juga. Jadi ini sebuah relasi ya. Nah, saya akan lalu di tab pelanggan ini saya akan tambahkan satu pelanggan baru sebagai contoh. Pelanggan saya sendiri. Alamatnya misalkan Jalan Melati. Oh jangan, Jalan Tulip. Nomor 19. Suku. Alamatnya misalnya misalkan ini. Nah, ini itu otomatis akan bertambah di tabelnya juga. Nah, ini bagian utama dari aplikasi. Saya pilih pelanggan. Misalkan saya pilih pelanggan saya sendiri yang tadi. Misalkan saya mau membeli ini satu aja. Lalu mie instan 2 deh. Lalu teh botol. Total otomatis terhitung di bagian bawah tadi yang ini sudah saya keranjangi, ini totalnya sekitar 71.000. Nah, saya coba juga memasukkan jumlah yang melebihi stok yang tersedia. Ini stoknya kayaknya banyak. Lalu di sini kita simpan transaksi. Nah, di sini. Oh, dan mungkin saya akan mencoba ya relasi stok berkurang. Nah, ini misal saya membeli si ininya tuh. Nah, kan di sini, jadi di sini ada tampilan stok tidak mencukupi, yaitu kita stoknya 4 karena tadi awalnya saya mengisi stoknya cuma 5 dan dibeli satu tadi, lalu sisa 4, jadi dia akan menolak. Itu. Nah, itu tuh berkurang otomatis dari datanya. Nah, setelah saya mencoba memasukkan jumlah yang melebihi stok yang tersedia dan sistem menolak dengan pesanan peringatan. Ini validasi yang saya terapkan di sisi program sebelumnya data dikirim ke database. Karena tadi transaksinya sudah disimpan, jadi kita cek riwayat transaksi. Nah, jadi muncul ya data riwayat transaksi yang tadi saya itu 26 Juli 12 Juli 2026 jam 14.02 totalnya 71.000. Nah, ini detail ininya, detail produknya. TWS 1, mie instan 2, teh botolnya 2 dan mineralnya 1. Nah, di sini sudah terlihat jelas bagaimana kegunaan aplikasinya dari awal kita memilih menambah kategori, lalu memilih produk, pelanggan, dan kita transaksinya jumlah apa total yang kita beli dan ada riwayat transaksinya juga. Nah, ini hasil query join antara tabel detail, transaksi, dan produk. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini berhasil menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek seperti enkapitulasi dan pemisahan tanggung jawab antara kelas terintegrasi dengan database MySQL yang memiliki 5 tabel dengan relasi satu ke banyak dan banyak ke banyak, serta antarmuka Java Swing yang dikodekan sepenuhnya secara manual. Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi ini bisa ditambahkan fitur login dengan hak akses, laporan penjualan dalam bentuk PDF, dan validasi input yang lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.